Kembali dalam program Gaspol, Menggagas Politik, kita masih berbincang bersama Ketua Tim Pemenangan Daerah Jawa Barat untuk pasangan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Pak Ono, sebelum saya mengetahui juga seperti apa juga untuk menggait para pemilih pemula, kita mereview seperti apa perjalanan di masa kampanye dari mulai tanggal 28 hingga mungkin besok nanti tanggal 10 Februari seperti itu. Apakah ada kendala pada saat masa kampanye yang didapati oleh para tim sukses di Jawa Barat ini? Ya tentunya terkait dengan kendala pasti ada ya dalam melakukan kampanye. Misalnya ada mungkin sekelompok kecil orang yang mencoba bikin narasi bahwa kampanye Ganjar Mahfud ini tidak clear misalnya. Ada yang teriak-teriak paslon lain. Bahkan terakhir misalnya di Tegalega ada orang yang mengaku dipukul ya, oleh masa kampanyenya Ganjar Mahfud, tapi sampai saat ini kita belum mengetahui apakah memang benar. Tapi itu nyata gitu kan. Misalnya kita teriak nih Jurkam, Ganjar Mahfud, ya kan ada aja yang teriak tuh. Ya kan, paslon lain kan itu. Dan ini sangat kita terasa bahwa mungkin mereka mencoba untuk mengganggu. Tapi ya alhamdulillah selama ini kita tidak pernah terganggu. Dan terakhir misalnya Pak Ganjar di Balikpapan, iring-iringan mobil disambut dengan spanduk paslon lain, malahan diajak makan. Ya kan? Okay, betul. Nah itulah sikap kita. Silakan mereka ikut kampanye Ganjar Mahfud, ya kan? Tapi catatan kita jangan bikin ribut. Ya kan? Jangan bikin ribut. Jadi kita nerima karena kampanye kan terbuka. Silakan, mudah-mudahan saja yang datang ke kampanye Ganjar Mahfud dia beralih dukungan gitu. Mungkin mereka juga tidak mendapatkan hiburan di tempatnya, jadi akhirnya ke kampanye kita. Nah, yang kedua misalnya ada perusakan APK ya yang sangat masif. Hampir di seluruh kabupaten kota pada saat pertama kali kita pasang itu banyak dirusak dan motifnya atau modusnya sama lah. Dilakukan di dini hari, orang belum pada bangun dan mereka berani untuk merusak di tempat-tempat yang tidak ramai. Nah ini sangat masif terasa. Nah, terus misalnya ada beberapa hal lain, misalnya kita masuk di satu daerah wilayah kampanye misalnya terkait dengan perizinan lokasi acara yang belum tuntas. Tapi alhamdulillah ya bisa kita selesaikan lah. Jadi sebenarnya secara umum ya inilah kampanye yang saya rasakan cukup tinggi tantangannya. Cukup tinggi tantangannya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Baik. Nah ini menarik sekali. Terkait juga soal kampanye, bagaimana DPD juga melihat bahwa cukup tingginya massa ataupun juga pemilih, terutama dari pemilih pemula, kalau berdasarkan KPU ini bisa sampai dengan 60% untuk pemilih pemula ini. Bagaimana DPD ini melakukan pendekatan kepada para pemilih pemula ini di Jawa Barat? Ya, jadi selain ada TPN ya, Tim Pemenangan Nasional, di Ganjar Mahfud juga ada Tim Pemenangan Muda. Nah, jadi memang khusus anak-anak muda untuk menggait pemilih-pemilih muda. Jadi sudah banyak yang mereka lakukan, mereka masuk ke kampus, mereka masuk ke komunitas anak muda, berbagai macam kegiatan yang sudah mereka lakukan. Misalnya saat ini anak muda yang bicara terkait dengan mental health. Gitu kan, mental health. Yaitu menjadi sebuah diskusi-diskusi yang menarik. Ternyata anak muda sekarang beda, zaman saya muda kan itu. Ini harus didiskusikan terkait dengan itu. Selain itu ya misalnya ada olahraga, e-sport, termasuk terkait dengan ekonomi kreatif yang para pelakunya juga anak muda. Ini juga terus dilakukan oleh Tim Pemenangan Muda Ganjar Mahfud di Jawa Barat. Lalu kita juga mendapati misalnya ada teman-teman muda yang berbasis kampus misalnya yang sudah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Tim Pemenangan Ganjar Mahfud di Jawa Barat. Lalu kemarin juga kita misalnya anak-anak muda yang berbasis pesantren
melakukan deklarasi di 150 titik secara serentak. Mereka adalah anak-anak kiai ya, yang menyatakan dukungan ke Ganjar Mahfud. Lalu juga ada misalnya komunitas-komunitas sepeda, komunitas musik, komunitas macam-macam lah, yang tentunya sudah digarap oleh tim pemenangan muda Jawa Barat. Jadi melalui tim pemenangan muda ini ya Pak ya untuk menggait suara tersebut. Baik, ini sebetulnya saya ingin berbincang lebih lanjut, tapi karena keterbatasan waktu nih Pak Ono, karena ini juga masih dalam masa kampanye, saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Ono selaku Ketua TPD untuk pasangan calon nomor urut 3. Silakan untuk menyampaikan tentunya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau berkampanye tentunya di dalam program Gaspol ini. Monggo. Oke, tentunya rakyat Jawa Barat kan masih akan menghadapi situasi kondisi yang sangat mendasar di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di masalah kemiskinan. Tentunya perlu ada perhatian dari Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi sudah bagus meletakkan hal-hal yang mendasar, tapi ada sesuatu yang kurang terkait dengan data yang belum benar, terkait distribusi yang belum benar, terkait dengan pupuk subsidi untuk petani yang belum benar penyalurannya dan cenderung setiap tahun turun, maka Ganjar Mahfud akan bisa menyelesaikan kekurangan-kekurangan tersebut dengan melakukan berbagai macam program yang akan dilaksanakan setelah beliau terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada 21 program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Ganjar Mahfud. Yang pertama tentunya kita semua banyak mendengar terkait dengan KTP Sakti. KTP Sakti ini cukup satu kartu dalam dompet tapi akan menyelesaikan seluruh program-program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sekaligus peningkatan daya beli masyarakat. Penduduk miskin sudah saatnya memperoleh keadilan untuk mendapatkan bantuan sosial, bantuan pendidikan, dan lain sebagainya. Anak muda yang baru lulus SMA harus dipastikan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi walaupun orang tuanya tidak mampu dengan program satu keluarga miskin, satu sarjana. Lalu terkait dengan pelayanan kesehatan, ada satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan di tiap-tiap desa. Lalu masih banyak program-program yang lainnya termasuk internet gratis yang saat ini menjadi kebutuhan mendasar bagi anak muda, bagi anak sekolah, bahkan ya kan untuk orang-orang yang seperti kita-kita ini. Nah, sehingga saya yakin Ganjar Mahfud mempunyai program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat Jawa Barat. Maka kepada rakyat Jawa Barat saya mengajak, ingin Indonesia maju ke depan, ingin Indonesia unggul ke depan, maka pilih Ganjar Mahfud nomor 3. Oke, baik. Ketua TKD Jawa Barat Paslon Ganjar Mahfud, Pak Ono Surono. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kang. Sehat terus, Pak Ono. Insya Allah sehat terus. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama tim pemenangan daerah untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, di mana sebelumnya juga kita sudah mengundang ya di hari kemarin dan juga hari sebelumnya untuk ketua dari TPD ataupun juga TKN untuk pasangan calon nomor urut 2 dan juga pasangan calon nomor urut 1 spesial dalam program Gaspol Menggagas Politik di iNews Jabar. Dan kami hadirkan semuanya itu untuk menjadi pilihan bagi Anda dan jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 karena 5 menit Anda di bilik suara akan menentukan 5 tahun nasib bangsa. Anda bisa kembali menyimak seluruh perbincangan kita dalam program Gaspol di iNews Jabar melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.